Ayah. Jangan panggil sembarangan, aku bukan ayahmu. Kamu sama dengan kami. Selama bertahun-tahun, kami terus mencari anak kami yang hilang. Sekarang anaknya sudah ketahuan. Berdiri tepat di hadapanmu, di dalam hatimu. Tidak ada sedikit pun getaran? Tidak mungkin, dia bukan putriku. Putriku adalah Xiaomi. Kenapa tidak mungkin? Anak ini, masalahnya dibicarakan nanti. Ini laporan tes DNA. Sepupumu dan istrinya, baru saja ambil dari rumah sakit. Dia anak kandung. Kalian lagi, bukankah sudah putus hubungan dengan kalian? Ngapain kalian datang ke sini? Soal ini, bukan urusan kami. Kami hanya kebetulan menemukan. Kami juga kaget. Tuan Jiang, ini bukti adopsi Xinxin dari panti asuhan dulu. Di sini ada akta kelahiran Xinxin dan dokumen pendukung. Semua dokumen sudah saya periksa. Kondisi cucu perempuan saya, yang hilang dulu, sangat cocok. Mencari anak adalah keinginan terbesar keluarga kita. Sekarang, anaknya sudah ditemukan. Masih mau menyangkal apa? Tidak mungkin. Saya pernah donor darah untuk Xiaomi. Kelanggan darah kami sama. Xiao Chen, saat kamu donor darah itu, kakakmu khawatir kamu tertipu anak ini. Jadi saat operasi, kami tes DNA, kalian berdua. Xiaomi ini, bukan anakmu. Kamu bohong. Diam. Sepupumu sudah membuktikan kebenaran. Kamu masih ngotot? Anak ada di depan mata. Tapi kamu malah baba. Anak liar pulang. Gila apa? Yurus. Bawa anak ini, pergi dari sini. Berhenti. Lepaskan. Ayah, aku mohon. Jangan bawa Xiaomi. Jiang Chen, kau melakukan ini untuk membuatku marah? Dia ini baru selesai operasi. Kondisinya sembuh total. Kalau sekarang dia dibawa pergi. Jiang Chen, sekarang kau. Makin membuatku kecewa. Dia bukan keluarga Jiang. Tidak ada hubungan darah. Mengapa aku harus membiarkannya tinggal di sini? Kau berlutut untuk orang luar. Tak punya harga diri. Lelaki keluarga Jiang. Harga diri sangat berharga. Ini memalukan. Kau mau menghancurkan harga diri keluarga kita? Ayah, dengarkan penjelasanku. Pemenjang. Pasti sangat sakit ya. Aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi aku tak mau kau terluka karena diriku. Kekek, tolong jangan pukul Paman Jiang. Aku sadar, tak mungkin. Putri kandung Paman Jiang. Aku cuma yatim piatu. Tak pantas punya ayah baik. Silakan perlakukan saya semau kalian. Tapi ganggu Paman Jiang. Mi. Diam. Tak berhak bicara padaku. Di keluarga Jiang ini, tak ada tempat untukmu. Ayah, sudahlah. Tuan Jiang, jangan terburu-buru. Giok ini, saat mengadopsi, Xinxin dulu, ditemukan di gendongannya. Selama ini, kami selalu menjaganya baik-baik, berharap suatu hari bisa temukan ayahnya. Ini giok pusaka keluarga Jiang. Jiang Chen, Kau masih punya penjelasan apa lagi? Ayah, jangan tinggalkan aku. Jangan-jangan, dia benar putriku? Atau aku salah? XIN. Kau boleh tak percaya, kata sepupumu, tapi jangan ragukan giok pusaka ini. Ini kan kau yang dulu taruh sendiri di pelukan si kecil. Giok ini bukti konkret. Sadarlah, lihat baik-baik anak kandungmu. Acupunya. Sebuah giok. Penanggalan. Hadiah Jiang Chen untuk putrinya. Kupalsukan versi. Sama persis. Nanti bawa giok ini. Ajak Xinxin. Jiang Chen lihat giok ini. Pasti akan yakin. Xinxin. Putri kandungnya. Apa ini tak akan terlalu berisiko? Tak usah takut.
Hanya begini, putri kalian bisa dapat pengobatan terbaik. Dia, Jiang Chen, akan sélecéquent, semua masalah ini. Xin ikut kalian bertahun-tahun ini. Dia harus kembali ke keluarga Jiang. Ini takdir terbaiknya. Mengerti? Ayah, tak peduli apakah Xiaomi anak kandungku. Tapi di hati, dia sudah jadi anakku. Tak mungkin karena Xin, aku tinggalkan Xiaomi. Jadi ayah, kumohon izinkan. Xiaomi tetap di sini. Tak boleh. Chen, dengarlah. Aku tahu. Di hatimu. Masih berat. Tapi lihat dia. Pantaskah dia masuk keluarga besar Jiang? Anak ini. Anggap saja dia. Hanya episode kecil. Dalam hidupmu. Sebentar lagi, kau akan lupa. Masih berani melawan. Pas mon mu? Benar, Chen. Diam. Paman, lepaskan aku. Beberapa hari ini sudah merepotkanmu. Jika ayah tak mau aku, Xin akan Xin. Cepat kejar. Paman sudah banyak membantuku. Sudah cukup, tak boleh kubiarkan kehilangan anak karena aku. Dia pasti sedih. Jangan pergi. Aduh. Xingchen. Aduh sakit, Xiaomi. Kenapa kau dorong Xin? Xin. Sayang, berani-beraninya kau sentuh Xin kami. Masih kecil sudah berani. Hati setan, aku akan menghajar. Berhenti. Aku yakin dia tidak sengaja. Jiang Chen, kau malah membel Anya? Dia tadi, hampir saja, membunuh putri kandungmu sendiri. Aku tidak mendorongnya. Paman, percayalah padaku. Lihat ulahmu ini. Gadis kecil ini, berani-beraninya, mengganggu keturunan keluarga Jiang. Kau diam saja? Paman Jiang, sungguh aku tidak. Aku hanya ingin membantu Paman, menjaga Xingchen. Jiang Chen, Kau harus lihat dengan jelas. Kau bawa pulang. Gadis seperti apa ini? Aduh. Anak kecil ini, Lisik Sikelai, demi tinggal keluarga kaya kami. Dia tega melakukan ini, Xingchen. Anak ini, jika dia tetap di sini, keluarga Jiang Takakan, pernah tenang lagi. Chen, masih belum sadar? Dia seperti serigala. Cara licik tadi, pasti diajari. Prémanjalanan. Mau simpan bencana di rumah? Dia bisa lakukan apa saja nanti. Paman, sungguh aku tak sentuh dia. Benar-benar tidak. Anak sekecil ini, sudah bisa iri hati, dan bersaing. Besar nanti. Bisa jadi bencana. Kakap. Diam Simiwa, tak perlu selalu menyalahkannya. Dia bukan seperti yang kalian kira. Ini semua salah. Kedatangan Xin membuat Xiaomi Xiaomi, jangan pukul aku. Paman sangat baik padaku. Aku tak boleh merepotkannya. Ini hanya memberatkan Paman. Paman, aku mau pergi. Aku benci keluarga jahat ini. Aku mau pergi. Kalau aku pergi, semua masalah akan selesai. Paman juga tidak akan bertengkar dengan kakek lagi. Xiaomi. Ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Paman, aku mengerti. Di sini tidak ada tempat untukku. Harusnya sudah kuduga. Aku memang sejak awal anak yang tidak diinginkan. Nenek sudah tiada. Sekarang aku bisa hidup mandiri dengan baik. Paman sudah banyak membantu Xiaomi. Xiaomi sudah cukup berterima kasih. Xiaomi, kami sebenarnya bukan orang yang tak berperasaan. Asalkan mulai sekarang, jangan ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Masalah hari ini. Kita semua harus tutup mulut. Kami sebenarnya tidak harus menerkammu terus. Ku anak yang baik. Mari kita saling menjaga harga diri. Benar, Xiaomi. Kau pernah tinggal di keluarga Jiang beberapa waktu. Betapa baiknya kami padamu. Kau pasti tak... Masalah uang bukan masalah. Uang santunan tidak akan kurang sepersepun setelah pergi dari sini. Jalani hidupmu dengan baik. Xiaomi tidak butuh uang santunan. Paman Jiang sudah banyak membantu Xiaomi. Aku tidak akan mengganggu lagi. Aku pergi dulu. Xiaomi. Jangan pergi.
Masih ada cara menyelesaikan ini. Aku pernah berjanji padamu. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti tepati janjiku. Kondisi tubuhmu belum pulih total. Sekarang, mengantarmu pulang, aku tidak tega. Pamanjang. Kebaikan paman pada Xiaomi, semuanya kuingat. Aku sudah selamatkan Kak Fan Fan. Sebagai balasan budi paman, kedepannya aku tidak akan muncul lagi di hadapan. Anggaplah Xiaomi sebagai orang yang lewat saja. Xiaomi, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang yang lewat. Lebih baik dia pergi, kita jadi tenang. Xiaomi. Maafkan aku. Terima kasih, Ayah. Kalian berdua. Kalian sudah bekerja keras. Ini cek senilai 10 juta. Terima kasih. Selama bertahun-tahun merawat. Kuku perempuan saya, Xingxin. Tenang saja, serahkan Xinxin pada kami. 10 juta, ini terlalu banyak. Terima kasih, kakek Jiang. Xinxin, mulai sekarang, dengarkan kakek dan ayah. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Xiao Chen. Xinxin adalah darah daging keluarga Jiang. Penderitaan Xinxin selama ini tak boleh sia-sia. Saya memutuskan untuk memindahkan 20% saham grup sebesar 20% kepada Xinxin. Ayah, terserah ayah. Hammond, ini terlalu terburu-buru. Xinxin masih kecil, memegang saham sebanyak ini bisa menarik perhatian orang jahat. Selain itu, Xingxin ini baru bergabung dengan keluarga Jiang. Biarkan dia beradaptasi dulu. Paman. Lagi pula, tiba-tiba memindahkan. Saham sebanyak ini. Pemegang saham lah. Pasti tidak setuju. Keputusan saya sudah final, akan saya wujudkan. Tapi, Paman, jangan buang waktu. Sudah diputuskan. Jiang Chen. Antar Xinxin langsung ke perusahaan. Urus perizinan. Tunda dulu. Saya masih ada urusan penting hari ini. Kemari. Xingxin. Ke sini. Xiaoli, cari informasi tentang orang tua Xingxin. Baik. Oh ya, terjanji dengan Dr. Lin. Saya harus bertemu sekarang. Direktur Jiang, Dr. Lin mengundurkan diri tiba-tiba. Sekarang, tak diketahui keberadaannya. APA. Nenek, mulai sekarang, rumah ini hanya ada Xiaomi sendiri. Nenek, apa nenek bahagia di surga? Xiaomi sangat merindukan nenek. Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi padaku. Bu Shen, kok ibu datang ke sini? Xiaomi, ibu sudah cari kamu berkali-kali, tapi kamu tidak pernah di rumah. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sedang bersama Paman Jiang selama ini. Xiaomi, kalau ada masalah, bisa cerita ke ibu. Kamu sudah lama. Tidak masuk sekolah. Sekolah juga tidak bisa. Mangubenji keluargamu. Ibu sangat khawatir. Bulletin Guru, apa ibu kesini untuk menagih biaya sekolah? Tolong tunggu, aku akan pelan-pelan bayar. Ibu bukan mau minta uang sekolah. Ibu hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bulletin Guru, aku mungkin tidak bisa terus bersekolah karena tidak ada biaya sekolah. Jadi kamu bersembunyi karena masalah ini ya? Xiaomi, jangan khawatir. Biaya sekolah sudah lama dibayar ayahmu. Bukan cuma beba bayar. Sekolah ke depan, yang dulu juga, sudah dilunasi semuanya. Besok langsung sekolah ya, kalau terlambat, pelajaranmu akan tertib. Bukankah kamu pernah bilang, ingin belajar giat, menjadi orang berguna? Benar kan? Paman Jiang sudah banyak membantu aku. Aku tidak boleh menggunakan uangnya. Harus kukembalikan. Bulletin Guru, bisa kembalikan uang sekolahnya? Mengembalikan? Xiaomi, kamu mau apa? Aku mau keluar sekolah. Mi, kenapa kamu mau keluar sekolah? Bisa cerita ke Bu Shen? Aku sudah tidak punya rumah, dan tidak punya keluarga. Nanti tidak ada yang urus aku, Sanhuo. Lalu ayahmu? Bukannya dia sangat perhatian? Bagaimana bisa mengizinkanmu keluar? Maaf Bulletin Shen, itu bukan ayahku.
Aku menyewanya di jalanan. Aku tak mau teman-teman tahu. Aku tidak punya ayah. Sekarang paman sudah berkumpul dengan keluarganya. Aku tak boleh mengganggunya. Bodoh kamu. Usiamu masih sangat muda. Bagaimana bisa tidak sekolah? Kamu harus rajin belajar, agar jadi pilar negara nanti. Mengerti? Bu Shen, jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Kini tak ada nenek teman. Mi. Apapun yang ingin kamu lakukan, Bu Shen pasti bantu. Tapi aku tak bisa lihat kamu terjerumus jalan salah. Mi. Kesulitan apapun yang kamu hadapi, bisa cerita ke Bu Shen. Jangan keluar sekolah ya. Aku tidak mau membuat masalah untuk orang lain. Nenek sudah tiada. Aku benar-benar tak punya sandaran. Mi. Bu Shen tak akan menyerah padamu. Kamu tidak sendirian. Masih ada aku dan teman-teman sekelasmu. Bu Shen, aku tahu Bu Shen baik padaku. Selama ini jika bukan karena bantuanmu untuk sekolah, aku mungkin sudah menyerah. Jalan ke depan sudah kupikirkan. Aku tak mau lagi membebani siapapun. TAPI. Bu Shen, jangan bujak aku lagi. Aku sudah mantap memutuskan. Bu Shen, sudah lewat. Sebaiknya Bu Shen pulang. Mi. 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 Director Jiang, tentang masalah Dr. Lin, kami sudah menggunakan semua sumber daya yang bisa dihubungi. Tapi tetap tidak bisa dilacak. Alasan dia tiba-tiba mengundurkan diri dulu. Sekarang semua teleponnya ditolak. Seperti menghilang begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali, bahkan alasan kasar pun tidak bisa ditemukan. Benar, Direktur Jiang. Kami telah bertanya ke berbagai pihak, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Hanya tahu dulu dia saat mengundurkan diri. Sepertinya sedang emosional. Jadi setelah dia pergi, semua kontak orang lain langsung diblokir. Rumahnya juga kosong. Dia tidak mungkin bersembunyi terus. Kami menemukan dia punya rumah tua di pinggiran kota. Bagaimana kalau coba peruntungan ke sana? Siapkan aku akan ke sana sekarang. Director Jiang. Tapi tadi kakek Jiang secara khusus memerintahkan agar Bapak hari ini harus transfer saham atas nama Sinsin. Masalah kecil ini tidak perlu buru-buru. Kok bisa kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kenapa tiba-tiba kamu pergi ke tempat terpencil seperti ini? Aku menghabiskan beberapa hari dengan banyak waktu hanya untuk mencarimu. Mencariku? Mencariku untuk... Aku ada urgent perlu tanya kamu. Kamu masih punya nurani mencariku? Aku demi kamu untuk menyelidiki keberadaan putri bekerja siang malam. Kamu malah pakai keluarga John untuk menekanku. Kamu masih punya hati nurani. Sebenarnya kamu bicara apa? Aku tidak paham sama sekali. Masih pura-pura. Sekarang kamu tahu Xiaomi adalah putrimu. Kamu berani. Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku. Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku. Meski tidak punya bukti konkret, tapi kalian sama-sama golongan darah RH negatif. Tingkat kecocokan sumsum tulang mencapai lebih dari 90%. Saya sudah memeriksa kalian. Saya yakin, ditambah latar belakang Xiaomi, mana mungkin di dunia ini ada kebetulan sebanyak ini. Apapun tentang Xiaomi, dia putriku atau bukan, setelah bersama selama ini, aku sudah menganggapnya sebagai anak kandungku. Director John, ini urusan pribadimu, tidak ada hubungannya denganku. Silahkan pergi. Aku ingin minta bantuanmu. Sekarang baru minta bantuan? Saat kau paksa aku mengundurkan diri, kemana rasa kemanusiaanmu? Apa maksudmu? Siapa yang memaksamu resign? Director John, bukankah semua ini atas perintahmu? Dulu Dekan menghubungiku untuk memecatku. Katanya aku menyelidiki hal yang tak boleh diselidiki, melanggar batas keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku padamu.
Tidak mungkin, aku tidak pernah menyuruh dekan melakukan ini. Jelas-jelas saja. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku juga tidak paham. Dulu kau suruh aku mencari. Orang dengan golongan darahmu. Aku lakukan itu. Tak kusangka akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu hal ini. Lalu kenapa dulu tidak memberitahuku? Menemimu? Keluarga Jiang saat itu mengancam. Kalau aku berani bocorkan sedikit, aku takkan bisa hidup di Jiangcheng. Aku masih punya keluarga. Keluarga Jiang Bejita Kijam. Haruskah aku pertaruhkan nyawa seluruh keluargaku? Dr. Lin. Ini Sinua Rangkana Lisik Zhangyu. Bukan saya yang memberi perintah. Tolong percaya saya. Director Jiang. Kau pura-pura tak bersalah sekarang. Masih pantaskah? Saya tak pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Tenang saja, saya pasti akan memastikanmu bisa kembali bekerja di rumah sakit. Tapi sebelum itu, saya harap kau mau membantu saya mencari kebenaran bersama dan memberi pertanggungjawaban pada Xiaomi. Mempercayaimu? Saya sekarang sampai kehilangan pekerjaan. Bagaimana bisa percaya padamu? Apayong de Kolakukan? Kau. Xiaomi sangat penting bagi saya. Saya harap kau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Saudaramu memang mencurigakan hari itu. Dia di rumah sakit, bersama sepasang suami istri asing. Di Pejokan. Sedang merencanakan sesuatu dengan mencurigakan. Ternyata memang dia, mungkin. Sejak awal dia memutuskan mengadopsi Xiaomi. Sinua ini adalah jebakannya. Saya terlalu percaya padanya. Dr. Lin. Tolong temani saya ke Kilyargajang. Bantu saya ungkap konspirasi ini. Segala yang kau hilangkan. Saya Jiang Chen jamin akan dikembalikan 10 kali lipat dan memberimu penjelasan. Berkat kalian membantu Jiang Chen menemukan anaknya sendiri. Kartu ini berisi 50 juta. Anggap saja sebagai rasa terima kasih. Paman. Tak perlu sungkong seperti ini. Kita semua keluarga melihat Xiao Chen susah karena urusan anak itu sebagai kakaknya. Saya sanggup tak tega. YK. Benar. Kilyarga. Sungguh lucu. Kakak. Untuk mendapatkan posisi di keluarga Jiang, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Menjiko Sinua orang. Xiao Chen. Apa maksudmu ini? Kita sudah berbaik hati membantu mencari anakmu. Kok bicara ke kakak sendiri begini? Kakak kepar, sudah cukup aktingmu? Mau berpura-pura sampai kapan? Jiang Chen, kau keterlaluan. Masih ada keluarga di hatimu, mereka merawat anakmu. Sibuk mengurus. Sikapmu bagaimana ini, ayah? Ayah Dedepu. Semua ini rencana licik Jiang Yu. Saya. Ayah tidak mau Sin lagi. Sin selalu menanti ayah pulang. Jiang Chen, lihatlah, kau bikin anak ketakutan. Sebagai ayah, masih punya tanggung jawab? Aku bukan ayahnya. Ini juga bukan rumahnya. Kay orang tak ada hubungan darah ini, kenapa aku harus bertanggung jawab? Dia mau pergi. Silakan pergi. Ayah bicara apa? Aku anak kandung ayah. Masih kecil sudah. Ikut utan berbohong. Besar jadi biang masalah. Ayah, maafkan aku tidak bohong. Mana mungkin aku bohong? Xin anak kandungmu. Bahkan jika kau benci kami. Jangan lebakan. Anak kecil. Saudari ipar. Anak saya pa sebenarnya Zingsen. Kau lebih tahu. Sudah cukup keributanmu? Hentikan segera. Tindakan bodoh ini. Ayah. Zingsen bukan anakku. Hari ini ada saksi. Benar, Tuan Jiang. Sin sama sekali bukan anakmu. Anakmu bernama Xiaomi. Aku lihat sendiri, mereka berkomplot di RS. Kasus Xiaomi. Direkayasa mereka. Apa? Zhang Yu. Pertama menyusun skema, menjadikan Dr. Lin kambing hitam. Lalu Minairu, Zingsen berpura-pura jadi anakku untuk ambil kentungan. Kalian pakai cara begitu hina. Masih berani bersikap arogan? Jangan asal tuduh. Kami sama sekali tidak melakukannya. Shen, ini.
Kau marahi kami karena mengusir Xiaomi, tapi jangan fitnah. Kami tidak bersalah. Kalian berani sebut nama Xiaomi. Dulu kalian adopsi Xiaomi. Tapi kalian eksploitasi sumsumnya untuk obati anak sendiri. Kalian datangkan Sinsi, palsukan sebagai anakku, karena takut aku tahu. Xiaomi anak kandungku? Xiaomi lah cucu kandungku yang sebenarnya, tapi kakak sepupumu dan istrinya, mereka tunjukkan bukti waktu itu. Mereka bisa kasih bukti, karena sudah menyusun rencana. Meski harus dikeluarkan dari Kilyargajang. Golongan darah kami cocok, karena mereka memalsukan laporan medis, memalsukan laporan. Berkali-kali menipuku. Sekarang bukti sudah jelas. Apalagi alasan kalian? Ayah. Kali ini aku tidak akan diam saja. Xiaomi harus dapat keadilan. Dukan. Paman. Ini, Paman, masalah ini sebenarnya bukan seperti yang kau kira. Dengar penjelasan. Masih berani membantah? Karena kau sampai salah sangka pada cucuku. Bahkan, aku sendiri yang mengusirnya keluar. Paman. Ini Simiwa, hanya omongan sepihak Chen. Apa lupa laporan darah waktu itu? Golongan darah Xingxin dan Chen sangat cocok. Laporan darah ITU palsu. Sudah kuperiksa sebelum datang. Mereka kong kali kong dengan perawat. Rekaman CCTV membuktikannya. APA. Xiao Li beberapa hari selidiki orang tua kandungnya. Miraka sama Sekelai Bukan, orang tua angkat Sinsi Zinksen. Sebenarnya adalah anak kandung mereka sendiri. Kalian berdua penjahat. Bahkan hal ini berani dipalsukan. Paman, kumohon, berikan kami kesempatan lagi. Kami hanya... Diam. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang melangkah ke keluarga Jiang. Hari ini juga. Kita putus hubungan. Bapak pergi anak ini. Sekarang juga pergi. Paman, ini bukan seperti yang kau kira. Dengar dulu. Paman, dengar penjelasanku. Dukan Bejitu. Paman. Paman Zhang, kenapa Paman datang? Xiaomi. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Xiaomi baik-baik saja. Paman Zhang, jangan khawatir. Xiaomi. Maaf, Paman terlambat datang. Kamu pasti menderita sendirian. Paman, Xiaomi tidak menderita. Paman tak perlu minta maaf. Lebih baik Paman temani adik Sinsin. Nanti kakek marah lagi. Xiaomi. Selama ini, kamu sendirian saja? Xiaomi sudah besar, bisa merawat diri sendiri. Lihat, Xiaomi sudah bisa masak. Juga bisa bersih-bersih rumah. Malam hari bisa. Kumpulkan botol bekas untuk dijual. Paman Jiang kenapa? Xiaomi. Maaf. Paman Zhang, Xiaomi tahu Paman baik. Tapi Xiaomi hanya beban. Tak ingin semua orang susah. Oh iya, ini baju yang Paman belikan untuk Xiaomi. Sekarang tidak perlu lagi pakai baju bagus seperti ini. Masih sangat baru. Uang ini juga Xiaomi ambil dari guru Shen untuk biaya sekolah. Tak ingin berhutang pada Paman. Baju ini Paman bawa pulang untuk adik Shinshin. Xiaomi. Ini semua salah Paman. Ikut Paman pulang yuk. Tenang saja. Paman sudah bicara dengan keluarga. TAPI, adik Shinshin tak suka Xiaomi. Kakek juga begitu. Xiaomi takut sama kakek. Kakek menunggumu di rumah. Kakek yang suruh Paman jemput. Kamu bukan anak yang tak diinginkan. Kamu anak kandung Paman. Paman, jangan bohong. Xiaomi tahu Paman menghibur. Paman serius. Jangan panggil Paman Jiang lagi. Panggil ayah. Ayah takkan tinggalkanmu.
Benarkah? Xiaomi akhirnya punya ayah sendiri. Ayo, Xiaomi. Pulang dengan ayah. Ibu Wang. Ingat ya. Makanan Xiaomi ke depan harus disiapkan khusus. Dia baru saja operasi, kondisinya belum pulih total. Perhatikan gizi seimbang. Selain itu, beritahu sopir. Pagi dan sore, khusus antar jemput Xiaomi. Siap, Direktur Jiang. Director Jiang. Ayah. Xiaomi. Kenapa kamu ke sini? Ayah. Ayah belum makan malam. Xiaomi masak untuk ayah. Terima kasih, Xiaomi. TAPI. Nanti, jangan masuk dapur lagi ya. Kan ada asisten rumah tangga? Nanti tanganmu terluka. Ayah sedih. Oh ya. Pisak. Ayah ajak ke taman bermain. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja benar. Kedepannya, ayah akan temani Xiaomi tiap hari.